Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita atas rahmat Allah masih diberikan kesempatan hingga pagi ini untuk terus meningkatkan ketakwaan dan senantiasa menyesali segala kesalahan. Ustaz Khalid yang terhormat dan para asatid yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah, serta seluruh jamaah yang senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah. Alhamdulillah pagi ini kita kembali kepada hari Sabtu, kepada agenda rutin kita, yakni kajian virtual subuh yang hari ini insya Allah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustadzuna Syekh Yazin, insya Allah dengan tema hadis arba'in yang kedua, dengan tema tanda-tanda kiamat ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah Ustaz Yazin sudah ada bersama kita semua. Ustaz, apa kabar Ustaz Yazin? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurman Triana akan memandu acara kajian virtual subuh hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa ridhoi kita dalam acara kajian pagi hari ini dan kita senantiasa meluruskan kembali niat bahwa kita akan menuntut ilmu dan itu merupakan kewajiban kita semua sebagai muslim. Dan agar acara kita lebih berkah, insya Allah kita awali pertemuan kajian subuh ini dengan membaca Al-Quran. Kita akan membaca surat Ad-Duha, insya Allah. Kalau kita mulai, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita bacakan surat Al-Duha. Masya Allah, akhirat pasti lebih baik dan lebih kekal, untuk lebih baik tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita dengan sebaik-baiknya penutupan sehingga kita kembali ke surga Firdaus dan berkumpul di sana tanpa hisab insyaallah. Baik hadirin jamaah kajian subuh yang mengharapkan keridhaan Allah dan rahmat Allah. Barangkali agar lebih efektif waktunya ya, kita langsung mulai saja kepada Al-Ustaz Yazin. Kita persilahkan waktu dan tempat. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala lagi di pertemuan yang baik ini bersama orang yang baik, keluarga Al-Irsyad Al-Islamiyah yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Al-Ustaz Nurman yang tadi menjadi MC, moderator
Masya Allah, luar biasa bacaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah. Hormati juga Al-Ustaz Al-Kabir, Ustazuna Al-Ustaz Khalid. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati semua pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan Jawa Barat. Dan Bapak, Ibu yang hadir, saya tidak dapat sebutkan nama satu persatu. Insya Allah kita sama-sama hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita ini yang singkat, tidak terlalu lama, setengah jam insya Allah, diikuti dengan tanya jawab dan diskusi, komentar, saran dari Ibu dan Bapak. Kemarin Alhamdulillah hari pertama kita mempelajari hadis pertama, yaitu untuk meluruskan niat, untuk meningkatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, kita berbicara tentang hadis yang benar-benar menutupi dan juga mengkafar, memberikan pelajaran secara umum tentang agama Islam itu apa, terdiri dari apa, ibadah apa yang kita harus perhatikan, ilmu apa yang kita harus belajari supaya kita menjadi muslim yang baik, yaitu hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang kejadian yang sangat unik yang terjadi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itu ketika salah satu malaikat yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jibril alaihi salam, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Jibril alaihi salam sudah tahu jawabannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita ilmu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru. Cara itu adalah tanya jawab. Masya Allah. Jadi tanya jawab ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk cara yang menarik untuk mengajarkan salah satu ilmu. Jadi kalau kita di sekolah, di rumah, dimanapun kita ingin mentransfer, memindahkan ilmu, menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, kita bisa dengan tanya jawab. Atau dalam bahasa Arab, as-su'al wal jawab. Malaikat Jibril bertanya, padahal beliau sudah tahu jawabnya. Beliau bertanya supaya orang yang melihat kejadian itu, supaya orang yang hadir dalam kejadian itu, mereka tahu, ini pertanyaannya, ini jawabnya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu selalu ada di dalam benak dan pikiran kita. Islam itu apa sih? Kalau iman itu apa? Kalau ihsan itu apa? Kalau hari kiamat kapan datang? Itu selalu kita tanyakan kepada diri kita sendiri kan? Nah, datang malaikat Jibril untuk bertanya pertanyaan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pertanyaan itu ada di dalam benak kita, pikiran kita. Kita tidak berani bertanya kepada orang lain. Kita tidak berani bertanya kepada ustadz, kepada guru, kepada imam masjid, kepada orang yang mengetahui. Kadang-kadang malu. Kadang-kadang tidak ada waktu, kadang-kadang masih tidak sungkan gitu. Nah, datang malaikat Jibril menyampaikan pertanyaan itu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus dimiliki oleh kita semua atau mungkin pernah ditanyakan oleh diri kita sendiri. Hadis ini mulai dengan akidah. Jadi kalau kita tanya tentang apapun, ibadah apapun yang paling utama, harus dimulai dengan akidah yang baik. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang agama Islam itu apa, rukunnya apa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai dengan itu, jangan perhatikan yang lain. Jangan perhatikan yang lain. Baru masuk Islam, harus dulu memperhatikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau belajar agama Islam, harus belajar dengan akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau hijrah, mau taubat, ibadah yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah syahadatain dan belajaran akidah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ada banyak orang yang suka meloncat, meninggalkan syahadatain, meninggalkan akidah, meninggalkan ibadah-ibadah yang paling utama,
loncat ke ibadah-ibadah yang datang furu', cabang-cabang dari ibadah, cabang-cabang dari Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan rukun tiang-tiang Islam, dan tiang yang paling pertama adalah syahadatain, setelah itu salat. Jadi kalau ada seseorang baru masuk salat, baru masuk Islam, maka dimulai dengan syahadatain. Dijelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala seperti apa, Tuhan kita seperti apa. Setelah itu langsung kalau sudah mengerti baru kita salat. Salat, nah setelah itu bertahap-tahap zakat, ada infak. Setelah itu bertahap-tahap ada puasa. Setelah itu bertahap-tahap kalau bisa haji. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jadi Islam yusrun walaysa bi'usrin. Islam itu sangat mudah. Tidak datang untuk memberatkan diri kita sendiri. Nah, ini yang paling pertama. Saya ulang ini karena ini sangat penting. Yang kedua, tentang iman. Malaikat Jibril ini datang untuk bertanya juga tentang iman. Lalu iman itu apa ya Rasulullah? Iman itu mahalluhul qalb. Mahalluhul qalb. Kepercayaan itu, iman artinya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada tingkat pertama yaitu Islam. Yang paling pertama kita meningkatkan akidah. Nah, sekarang untuk menguatkan akidah. Akidah itu apa? Yang pertama, tu'min billah, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan juga malaikat. Kita beriman pada Allah gimana? Gimana kita beriman pada Allah? Sebenarnya ada sifat-sifat dan asmaul husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman pada Allah? Ini termasuk sesuatu yang sangat dasar di dalam agama Islam. Perlu kita tahu. Yang menjadi aneh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam agama Islam udah lama, tetapi kita tidak atau belum tahu, atau kita lupa, atau kita belum belajari gitu. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman? Bagaimana? Percaya adanya Allah cukup? Enggak. Ada beberapa sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu yang kita harus percayakan. Seperti apa? Seperti Asmaul Husna, Al-Mu'min, Al-Mu'min, As-Salam, Al-Quddus. Ini semuanya Asmaul Husna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah." Barang siapa yang tahu dan hafal 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna, dan mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya sesuai dengan tingkat manusia. Misal, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Aziz. Aziz, mulia. Kita berusaha untuk memuliakan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Salam. Apa artinya salam? Salam damai. Kita pun sebagai umat Islam juga harus menyebarkan salam. Salam damai di antara kita. Bukan teror, bukan irhab ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahkan ini di antara Asma'ullahil Husna. Tetapi banyak orang yang ingin menyebarkan bahwasanya Islam itu selalu membenci, selalu menteror, selalu teroris, selalu membunuh orang. Enggak. Di antara Asma'ullahil Husna adalah As-Salam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kita mengamalkan sesuai dengan tingkat manusia kita ini, yaitu kedamaian, maka insya Allah kita termasuk ahli surga. Man ahsaha dakhala al-jannah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya Al-Ghaffar, mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Kita berusaha untuk menjadikan diri kita atau menumbuhkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita sendiri. Jadi banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita mengikutinya. Bahkan di dalam hadis yang sahih, ittasifu bi sifatillah. Hadis ini ada, ittasifu bi sifatillah. Kita harus menumbuhkan ciri dan sifat di dalam diri kita sendiri sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan,
dan juga kemampuan yang sangat terbatas. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi itu iman billah hadirin. Iman billah. Di antara itu asmaullah. Kalau sifat Allah itu seperti apa? Sifat Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang Yahudi berkata yadullahi maghlulah. Yadullahi maghlulah. Mereka berkata yadullah tidak bisa bergerak. Tangan Allah tidak bisa bergerak. Astagfirullah. Jadi mereka menyebutkan sifat-sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beriman. Yang kedua, iman bil malaikah. Malaikat itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. La tuhsa. La tuhsa. Tetapi kita beriman pada malaikat yang tidak bisa berhitung, yang terhitung, dan juga beriman kepada malaikat dengan nama-nama yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah. Nah, Bapak dan Ibu hafal nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu yang perlu kita percayakan. Kita tidak usah mengumpulkan nama-nama dari Injil, dari Taurat, dari Israiliyat, dari hadis-hadis yang maudhu'. Tidak usah, itu takalluf, itu memaksa diri untuk mencari nama-nama malaikat yang tidak bermanfaat. Yang kita perlu iman dan percaya pada nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sebutkan. Yang pertama Jibril. Yang pertama Jibril. Yang kedua Israel. Israel ini malaikat apa? Malaikat al-maut. Yang setelah itu Israfil, malaikat hari kiamat. Yang setelah itu Malik. Malik ini yang penjaga neraka. Setelah itu Ridwan. Ridwan itu yang penjaga surga. Itu hampir malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun malaikat-malaikat sesuai dengan bidangnya sendiri, ada malaikatul jibal sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, malaikat gunung, ada malaikat yang tanggung jawab yang mengangkat arsy, ada malaikat yang rizq yang memperluaskan dan menyebar rezeki dan mendistribusikan rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu malaikat. Kita tidak boleh memaksa diri untuk beriman kepada sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu bagaimana kita setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Setelah itu apa? Kitab. Kitab itu apa? Bukan hanya Al-Qur'an. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Suhuf. Suhuf Ibrahim. Ini suhuf adalah kitab yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah itu apa? Ada Az-Zabur. Az-Zabur itu diturunkan kepada siapa? Kepada Daud alaihissalam. Setelah itu At-Taurah. Kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam. Setelah itu Injil. Kepada siapa? Kepada Isa alaihissalam. Setelah itu Quran. Nah, jadi kita beriman pada semua kitab-kitab suci yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul, bukan hanya Quran. Ya, ini penting ini. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-iman billah, malaikatihi, kutubihi, rusulihi. Nah, sekarang yang keempat adalah rasul, beriman pada rasul. Rasul-rasul itu siapa? Rasul itu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di atas 100.000 Rasul dan Nabi. Kita tidak bisa pasti hafal semua 100.000 kan? Kita hafal yang ada di dalam Al-Quran. Ada di antara Rasul itu ada Nabi, ada Rasul. Ada ulul azm yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Musa, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad. Ulul azm ini rasul-rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5 rasul. Saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Ini kita beriman pada rasul dan nabi. Adapun juga nabi-nabi yang lain, kita beriman pada nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran hampir 20
sampai 25. Yaitu Yahya, Zakaria, Adam. Ini termasuk nabi-nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Yaumul Akhir. Al-Yaumul Akhir. Yaumul Akhir itu apa? Hari kiamat. Nah, sebagaimana kita butuh untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman pada hari kiamat. Ini sangat bermanfaat. Dan juga kita beriman pada hari kiamat sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat atau hadis yang sahih. Kita tidak usah memaksakan diri mencari hadis-hadis yang dusta, mencari hadis-hadis yang maudhu', mencari hadis-hadis yang dhaif, mencari juga di dalam Israiliyat, di dalam ijtihadat ulama tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu termasuk takalluf. Termasuk takalluf. Sampai menjadikan beberapa ceramah yang menjadi mungkin puluhan ceramah, ratusan ceramah tentang tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu hanya beberapa. Tidak butuh menjadi jurusan, bidang, menjadi akhir zaman atau mungkin hari kiamat. Tidak usah, itu termasuk takalluf itu. Kalau kita selalu memperhatikan itu, kita melupakan ibadah-ibadah yang kita harus perhatikan sekarang. Sedangkan kita hidup sampai hari kiamat belum tentu. Belum tentu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata qamat qiyamatuhu." Barang siapa yang sudah mati, sudah itu hari kiamatnya. Jadi kita harus mempersiapkan untuk kematian. Nah, karena belum tentu kita akan hidup sampai hari kiamat. Hari kiamat kita saat kita mati. Mati, meninggal dunia. Itu hari kiamat kita. Nah, maka perlu kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kita takalluf di dalam ilmu-ilmu yang tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam. Ini penting sekali ya, supaya tidak menjadi fitnah bagi kita semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam itu harus menyelesaikan masalah sekarang. Bukan ingin menyelesaikan masalah di hari kiamat. Nah, jadi sekarang kita punya banyak masalah. Masalah itu apa? Nunda taubat. Masalah ini ibadah belum sempurna. Masih melakukan maksiat. Masih keluarga kita seperti apa? Masyarakat kita seperti apa? Negara kita seperti apa? Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah sekarang. Da'il mustaqbal hatta ya'ti. Kata ulama-ulama Arab, da'il mustaqbal hatta ya'ti. Biarkan masa depan sampai datang. Dengan masalah-masalahnya. Kalau datang dengan masalah-masalahnya, baru kita akan selesai. Luar biasa. Jadi banyak di antara kita memikirkan masa depan. Sampai sakit-sakitan. Sampai stres. Sampai susah tidur. Apa yang engkau pikirkan? Pikirkan rezeki masa depan. Astaghfirullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki sekarang, ya udah fokus pada sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk memperhatikan ibadah hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki hari. Nah, kan? Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk melakukan salat besok. Tidak. Yang hari ini dulu, lakukan yang hari ini dulu. Besok belum tentu kita akan hidup sampai besok atau tidak. Nah, ini penting hadirin ya. Jazakumullah khair. Setelah itu iman billah wal yaumil akhir, nanti kita akan sebutkan beberapa tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam sunnah. Setelah itu iman bil qadari khairihi wa syarrih. Iman bil qadar. Iman bil qadar itu apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar bin Khattab ini saya masih ingat. Kata Umar bin Khattab yang sangat indah. Beliau berkata, "Ughalibul aqdar bil aqdar Allah." Ini ketika saya membacakannya kali pertama, saya menitiskan air mata. Beliau berkata, "Ughalibul aqdar bil aqdar wa afirru min qadarillah ila qadarillah." Saya berharap kalau ada seseorang di antara antum bisa mengerti bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab begini, "Ughalibul aqdar bil aqdar." Saya mengkalahkan qadar dengan qadarullah yang satu lagi. Jadi ada qadar saya hari ini tidak punya apa-apa. Saya hari ini fakir, tidak punya apa, miskin, tidak punya apa-apa. Saya berusaha untuk mengalahkan takdir itu dengan takdir yang satu lagi. Takdir itu apa yang satu lagi? Bekerja keras, ikhtiar untuk menjadi orang lebih kaya, lebih sejahtera.
Nah, qadarullah itu qadar yang pertama untuk menjadi miskin. Tapi ada juga qadarullah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sejahtera. Saya ikhtiar untuk bekerja sama untuk dapat qadarullah yang satu lagi, yaitu untuk menjadi sejahtera. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum sekarang merasa lapar, itu qadarullah. Tetapi qadarullah juga untuk makan, supaya kita merasa sehat. Nah, sekarang kita sakit. Kita mencari qadarullah yang satu lagi. Ikhtiar untuk apa? Pergi ke rumah sakit, makan makan yang baik, makan obat. Supaya apa? Supaya kita mencari dan berikhtiar untuk dapat qadarullah yang satu lagi, yaitu kesehatan. Sekarang masih jomblo, belum nikah. Kasihan, galau. Nah, kita apa? Ikhtiar untuk mencari takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang satu lagi. Yaitu apa? Menikahlah. Nah, kita sekarang berada di dalam qada'ullah wa qadarhu, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, belum berpendidikan. Kita ikhtiar untuk mencari qadarullah dan mencapai qadarullah yang satu lagi, untuk menjadi orang yang lebih berpengetahuan, dapat S1, S2, S3. Nah, kita ikhtiar untuk menjadi orang yang lebih baik, dan itu juga qadarullah. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata, afirru min qadarillah ila qadarillah. Nah, yang satu lagi wa afirru min qadarillah. Saya lari dari qadarullah ke qadarullah. Lari dari qadarullah ke qadarullah. Misal kita sekarang ada di tempat yang sangat bahaya bagi kita. Ada seorang yang akan mengganggu kita, berisiko bagi kita, membunuh kita. Itu sudah qadarullah kan? Qadarullah. Tetapi juga qadarullah bisa jadi di tempat lain. Maka kita akan lari dari qadarullah ini ke takdir Allah untuk selamat. Nah, itu yang namanya ikhtiar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tidur di rumah kalau engkau lagi miskin, kalau engkau tidak punya kekuatan, tidak punya ma'rifat, tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan. Jangan bilang itu sudah qadarullah. Iya, itu qadarullah, tetapi takdir Allah ada juga yang lebih baik. Apa itu? Untuk memperbaiki diri kita. Begitu juga umat Islam hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harus menjadi yang terbaik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu dan kebaikan itu dimiliki oleh orang beriman. Dimiliki oleh orang beriman. Aynama wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun hikmah ini, maka kita orang yang paling berhak. Maka kita harus merebut hikmah ini dari orang lain. Merebut hikmah. Hikmah itu menjadi orang yang lebih kuat. Hikmah itu menjadi orang yang lebih sehat. Hikmah itu menjadi orang yang lebih mengetahui, berpengetahuan. Nah, itu hikmah orang beriman. Itu qadarullah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ridha kalau kita sudah ikhtiar, misal kita sudah ikhtiar untuk menjadi orang sehat, ternyata jadi sakit. Tenang dengan qadarullah. Ridha, puas dengan qadarullah. Karena apa yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita setelah kita ikhtiar, itu yang terbaik bagi diri kita sendiri. Datang untuk membersihkan kita dari dosa, datang untuk meningkatkan sisi kita di sisi Allah derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, datang untuk menghapuskan dosa kita, datang untuk memberikan kepada kita wawasan dan ilmu baru, pengalaman baru, supaya kita menjadi lebih baik di dunia ini. Jadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah kita takutkan, malah kita bisa melawan dengan takdir yang lain. Ya, itu bukan melawan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melawan takdir dengan takdir. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, al-iman bil qadari khairi wa syarri. Kita sekarang alhamdulillah sudah melunasi iman. Setelah itu apa? Datang ihsan. Ihsan ini yang paling penting hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kita beribadah saat kita salat, zakat, haji, puasa, akhlak, kita seolah-olah seakan-akan kita lagi melihat Allah subhanahu wa ta'ala atau lagi dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa hadirin. Coba hadirin kalau antum lagi di kantor bekerja, kita lagi dilihat, diamati oleh
oleh CCTV yang langsung dilihat oleh bos manajer kita, kita pasti akan sangat rajin bekerja. Kalau tidak ada CCTV, kalau tidak ada bos sama kita, atau bos entah itu tidak datang hari ini, lagi di luar kota, atau lagi dinas di luar. Nah, bagaimana? Kita santai, yang penting kita selesaikan. Nah, tetapi kalau kita dilihat oleh bos kita, pasti lebih rajin. Nah, itulah orang beriman. Dia akan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap amal salehnya. Dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah seakan-akan Allah lagi melihat dia. Kalau Allah lagi melihat dia, salatnya seperti apa? Salatnya akan penuh dengan khusyuk. Salatnya sempurna. Salatnya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lagi sendirian, dia tidak akan melakukan maksiat. Kenapa? Lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah ini? Allah yang menciptakan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang mengamati kita, Allah yang selalu memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Kita ingat, oh, malu melakukan maksiat, malu melakukan dosa, tidak jadi melakukan dosa. Tidak jadi kita menyebutkan aib orang lain. Tidak jadi kita berakhlak yang buruk. Tidak jadi kita meninggalkan salat dan ibadah. Tidak jadi. Kenapa? Lagi diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ihsan. Istihdar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang tasawuf dan orang sufi, mereka kalau lagi menyebutkan hadrah, hadrah itu maulid, tiba-tiba ada hadrah, mereka semuanya diam atau mungkin berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Di dalam hadrah. Kenapa? Karena mereka percaya bahwasanya pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di antara mereka. Itu yang namanya hadrah. Nah, kita sebagai umat Islam, kita ini semua sebagai umat Islam, kita percaya bahwasanya Allah hadir di dalam setiap kegiatan kita. Hadir bersama kita. Nah, di dalam hadis, "Ainama halaltu mawqi'an, halallahu ma'ak." Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Dimanapun pun kita berada. Nah, kalau kita dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Beranikah kita melakukan maksiat? Beranikah kita melakukan dosa? Beranikah kita protes dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cemaskah terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedih, stres? Tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, kullu amrihi lahu khair." Sangat takjub kondisi orang beriman. Kenapa? Dalam kondisi kenikmatan, dia lagi kaya, banyak nikmat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah bersama dia. Bersyukur. Maka fahuwa khairullah, itu lebih baik bagi dia. Kalau ada masalah, lagi susah, lagi ada takdir, lagi ada cobaan, ujian, nah, dia apa? Sabar. Kenapa? Lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan, tidak akan takut dari apapun. Kenapa? Allah bersama dia. Allah hadir bersama dia. Dia istihdar, hadrah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada. Nah, saya juga tidak menyalahkan ya, itu yang dilakukan oleh orang sufi. Itu mungkin tergantung kepercayaan kita masing-masing. Ada juga dalilnya, setiap orang dan setiap aliran ada juga dalilnya. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril tentang sa'ah. Tentang sa'ah. Apa itu sa'ah? Hari kiamat. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Apa itu sa'ah? Apa itu hari kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu tentang hari kiamat. Nah, jadi kalau ada kita dengar ustadz yang berkata, hampir mungkin sa'ah itu hari kiamat akan mulai setelah 100 tahun, setelah mungkin 2020, atau sebagaimana mungkin beberapa ustadz berkata gitu. Berani mengatakan,
2020, 2030, 2000. Kan Rasulullah sendiri yang diberi ilmu jauh lebih besar daripada kita sendiri berkata, ilmu saya tidak lebih daripada ilmu ente. Nah, saya tidak punya ilmu tentang itu. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Nah, itu yang perlu kita tahu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat itu akan datang tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Supaya kita mempersiapkan secara baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkata hari kiamat setelah 10 tahun, kita akan malas beribadah, malas bertaubat, kita deadline kan? Satu hari sebelumnya baru kita taubat. Satu hari sebelumnya baru kita ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Bukan hanya merahasiakan hari kiamat, merahasiakan kematian kita. Merahasiakan kematian kita, yaitu hari kiamat kita sendiri. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan meninggal dunia dan dimanapun kita akan meninggal dunia. Tidak ada orang yang tahu. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan, memberikan kesiapan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kematian. Nah, qala fa akhbirni an alamatiha atau amaratiha. Ya Rasulullah, ditanya Rasulullah lagi oleh malaikat Jibril, lalu tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, di antara tanda-tandanya, lihat tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak-budak kan? Budak ini kalau sudah nikah namanya amah. Maaf, kalau sudah nikah sudah dibebaskan. Anak nih ya, atau mungkin kalau belum nikah ini ya, ada budak-budak kalau sudah nikah sudah dibebaskan. Ada budak kalau belum nikah tapi melahirkan anak, anak ini jadi sayyiduha. Jadi sayyid. Apa artinya sayyid? Sayyid itu sudah tidak termasuk budak lagi. Tidak termasuk budak lagi. Nah, ada yang mentafsirkannya seperti ini. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa budak-budak. Setelah itu ada beberapa generasi tidak akan berbudak lagi, tidak akan hamba sahaya lagi, tidak akan hamba sahaya lagi. Ada beberapa tafsir-tafsir yang lain. Budak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan diganti dengan generasi yang sangat kaya, yang sangat sayyid, yang menjadi raja-raja. Itu terjadi di Mesir, terjadi di Asyam, terjadi di Faris. Banyak budak-budak yang dulu budak menjadi malik, raja, menjadi rais. Nah, ada juga yang mentafsirkan banyak tafsir-tafsirnya. Tetapi tafsir yang paling dekat itu yang antalidal amatu rabbataha. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amah, ada budak, ada hamba sahaya. Kalau sudah melahirkan, maka anaknya itu tidak menjadi budak lagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, tanda berikutnya apa? Wa anta al-hufat al-urah ru'at asy-syari'a asy-syah yatatawaluna fil bunyan. Artinya apa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu tidak berbaju. Bajunya sangat sederhana karena kemiskinan, kefakiran, tidak punya sepatu, jalan kaki gitu. Tidak ada sepatunya. Kenapa? Karena kemiskinan, tidak punya apa-apa. Nah, akhir zaman mereka akan punya bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang amat tinggi. Nah, itu terjadi di mana? Di Gulf countries. Saudi, Imarat, Dubai, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait. Kita melihat sekarang di antara bangunan-bangunan yang paling tinggi di dunia ada di sana kan? Nah, dulu orang itu seperti apa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ru'atul syah. Mereka punya harta, hanya harta satu-satunya apa? Syat, kering. Atau mungkin unta. Paling, kalau dunia itu harta yang paling tinggi. Nah, bajunya sederhana, sepatunya hampir tidak ada. Sekarang Masya Allah diganti dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Sekarang sudah menjadi bangunan yang begitu canggih, yang begitu tinggi. Itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini salah satu bukti bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah ujung hadisnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebenarnya ada banyak pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Hadis ini eh, eh, cara baru untuk mempelajari ilmu, yaitu dengan tanya jawab. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu yang begitu indah pakaiannya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pakai pakaian, kita berusaha untuk pakai yang terbaik di hadapan manusia. Di hadapan manusia kalau kita pakai yang terbaik, kita akan menjadi lebih berwibawa. Kita mudah menasihati orang lain. Kita mudah masuk ke orang lain. Mudah juga melakukan silaturahim dengan orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Syadid bayad thiyab, syadid sawad sya'ab. Beliau rapih, bersih, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, kita belajar juga tentang tingkat-tingkat keislaman kita. Kita belajar berusaha untuk menegakkan akidah di dalam diri kita sendiri. Setelah itu menegakkan tiang-tiang Islam. Setelah itu kita percaya pada iman pada Allah dan tiang-tiang iman yang lain. Setelah itu kita berusaha untuk menyempurnakan ihsan di dalam diri kita, dan juga kita mengetahui tentang sa'ah hari kiamat sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, pemaparannya luar biasa. Iman, Islam, dan ihsan tentunya yang kelak akan membawa kita selamat di akhirat, dan itu atas jasa Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dan atas qadarullah juga. Setelah itu mungkin senantiasa kita luruskan niat ya Ustaz, untuk menjalankan Islam sebagaimana kemarin sudah dipaparkan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk jamaah yang akan bertanya dipersilakan bisa lewat chat ataupun raise hand ya langsung. Nah, ini ada Akhi Zaki akan bertanya. Silakan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi saya dengar ada jangan bermaksiat. Kan ada di beberapa daerah ada yang melakukan dengan cara menghancurkan kemaksiatan karena oplosan, karena minum minuman keras. Jadi apakah diperbolehkan dengan cara menyelesaikan masalah dengan cara menghancurkan kemaksiatan, seperti dihancurkan, jadi disegel dengan polisi gitu. Terima kasih, Syekh. Baik. Kita melawan maksiat-maksiat yang dilakukan. Sebenarnya ini kita sebagai masyarakat biasa, ma 'alaika illa al-balagh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita perlu nasihat aja, nasihat mereka dengan lisan aja. Jangan pakai tangan, jangan main hukum sendiri. Karena kita sudah punya negara, kita punya waliul amr, kita laporkan ke polisi. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak cocok, ya udah tinggal laporkan ke polisi. Dan juga kalau kita mau lakukan sesuatu, ya udah lakukan dengan lisan. Kalau kita tidak bisa dengan lisan, kita mengingkari itu di dalam hati kita dan perasaan kita. Nah, tidak usah kita main hukum, kita memaksa itu untuk menutupi, kita menghancurkan, kita memaksa untuk berhenti orang yang minum minuman keras di dalam rumah, kita bongkar rumahnya, masuk, tidak boleh gitu. Nah, kita tidak bisa. Yang perlu sebagaimana ma'alaika illa al-balagh. Kita hanya lasta alaihim bimusaitir di dalam surat Al-Ghashiyah, innama bimudzakkir. Kita hanya mengingatkan, menasihati. Lasta alaihim bimusaitir. Tidak usah kita memaksa-maksa. Yang maksa itu adalah urusan pemerintah dan urusan waliul amr. Terima kasih Saudara Zaki atas pertanyaannya, dan Ustadz jawabannya Masya Allah. Nah, ini ada lagi dari Saudara Neneng. Saudari Neneng. Ustadz, berarti kita dalam menjalani hidup ini qadarullah, namun kita wajib ikhtiar. Kemudian hasil dari ikhtiar itu sendiri adalah qadarullah juga. Betul. Yes. Ya, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan sudah.
Ya, baik Ustaz Kemudian Nini, kan, Masya Allah, jazakallahu khairan. Baik. ada ini Ustaz, kan ada yang golongan yang qadariyah sama jabariyah mungkin. Ini tadi pertanyaannya kan eh, kita ini hidup ini menjadi hidup sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita wajib ikhtiar. Kemudian hasil ikhtiar itu juga Allah yang tentukan juga gitu. Kan ada yang golongan jabariyin sama qadariyin itu yang seperti itu. Ya, itu lain. Itu perlu mungkin menjelaskan tentang mungkin akidah, tentang mungkin aliran-aliran akidah, kita mengkhususkan ceramah sendiri. Nah, mungkin takut mungkin kalau dijelaskan dalam 1 menit malah menimbulkan kebingungan jamaah. Nah, kita memahami qadar sesuai dengan apa yang telah dijelaskan. Nanti insya Allah kita mengkhususkan satu ceramah sendiri, itu kenapa mereka berpikir begitu, dan juga yang lebih baik kita berpikir seperti apa. Nah, itu perlu waktu lebih lama. Kalau mungkin dijelaskan dalam 1 menit akan menimbulkan malah salah paham dan merusak akidah kita. Nah, apa yang dijelaskan itu yang perlu kita memahami. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari qadarullah ke qadarullah yang lain dengan ikhtiar. Ikhtiar yang terbaik, ikhtiar sendiri, itu juga termasuk qadarullah. Ada lagi pertanyaan ini dari saudari Elis ya. Tafadholi, silakan saudari. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tentang qadarullah Ustaz ya, saat kita diberikan takdir yang satu, maka kita bisa untuk menghadapi qadarullah yang satu lagi. Saat perjalanannya, terkadang dalam perjalanan manusia itu kan ada sifatnya mengeluh Ustaz ya, dan iman itu naik turun. Nah, gimana menguatkan hati kita saat qadarullah satu kita yang mungkin belum membuat nyaman diri kita, untuk lebih nyaman lagi, jangan sampai kita putus Ustaz untuk menguatkan akidah kita dalam menghadapi qadarullah yang secara manusiawi tidak nyaman buat diri kita. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elis, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kadang-kadang kita mengeluh ya. Kadang-kadang mungkin protes. Kita perlu tahu protes itu terhadap siapa. Misal, kalau terjadi masalah kita di dunia, masalah di kerja, masalah yang terkait dengan manusia, kita boleh protes, kita boleh mengeluh, kita boleh juga cerita kepada orang lain, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu urusan dengan manusia. Tetapi kalau ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kita malah protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang tidak boleh. Karena itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pintu, banyak pilihan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa masuk dari pintu pertama, ada ratusan pintu selainnya. Ya udah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa masuk, tidak bisa menjadi orang sejahtera. Dari pintu ini ada ratusan pintu yang lain. Yuk ketuk pintu yang lain. Tidak bisa yang lain, tidak bisa 100, pasti 101 bisa. Salah satu pintu, yang penting kita natrukul abwab, ketuk pintu. Ketuk pintu. Insya Allah ada salah satunya akan buka. Tidak usah kita protes terhadap Allah. Allah memberikan kepada kita beberapa pintu dan beberapa pilihan supaya kita ikhtiar, bekerja keras. Dunia ini tidak akan dibangun dengan kita melemah, menyerah. Tidak akan dibangun. Dunia ini akan dibangun, akan dimakmurkan oleh manusia dengan ikhtiar, dengan bekerja keras, dengan tidak mudah menyerah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, kita tidak menyerah bahkan terhadap takdir yang menurut kita itu satu-satunya takdir. Enggak, kita berusaha untuk mengketuk pintu yang lain, berusaha untuk bekerja keras, berusaha untuk mencari jalan-jalan yang baru. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menutupi. Yakinlah ya, yakin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutupi semua pintu-pintu terhadap kita. Sehingga kita putus asa, kemana kita pergi gitu. Pasti kalau kita ikhtiar ada jalan keluar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita sebenarnya. Dunia ini tidak akan dibangun kecuali dengan ikhtiar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ikhtiar. Ingin kita mencari. Ingin kita bekerja keras. Sampai kita menemukan jalurnya. Sampai kita menemukan pintunya. Nah, kita mengeluh terhadap orang, terhadap manusia boleh. Protes terhadap manusia boleh. Karena manusia itu wajar melakukan kesalahan. Wajar melakukan kesalahan terhadap kita karena mereka tidak tanggung jawab atas kita kan di dunia ini ya kan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah ada kesalahan. Tidak akan pernah.
Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beberapa takdir, ada tujuan dari takdir itu. Supaya kita memaksimalkan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Jadi kalau kita menghabiskan waktu kita dengan protes, kita tidak akan ikhtiar. Kita tidak akan mencari jalan. Nah, itu yang masalahnya. Ustaz, kali satu pertanyaan terakhir. Ini ada lagi dari saudara Rahmat. Ustaz, saya pernah dengar ada takdir yang bisa diubah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, semua takdir bisa diubah. Semua takdir bisa diubah. Bahkan ada yang merubah doa itu, ada yang merubah takdir. Bukan takdir, ada takdir, lihat. Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan untuk kehidupan kita. Ada beberapa ihtimalat, probabilities, atau mungkin probabilities kan dalam bahasa Inggris. Probabilitas dalam bahasa Indonesia nggak tahu ya. Nah, di dalam itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa ikhtiar. Nah, ada beberapa kemungkinan dalam bahasa Indonesia, kemungkinan. Nah, coba sekarang ini ini jalan kehidupan kita. Kita sekarang ikhtiar bekerja keras untuk belajar sampai dapat S1. Kesempatan kita setelah S1 beda pasti kalau kita tidak ikhtiar untuk belajar S1. Jadi kemungkinannya beda. Kan? Jadi kemungkinannya beda, jalur kehidupannya beda. Padahal ikhtiarnya hanya satu titik aja. Ikhtiar aja berazam untuk mulai S1. Nah, satu lagi. Seorang sekarang memilih dulu untuk menikah. Menikah, tetapi ada dua pilihan, dua perempuan. Ini atau ini. Kalau dia nikah dengan ini, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, kan? Kalau nikah dengan yang satu lagi, banyak kemungkinan yang akan terjadi, kan? Ini dua-duanya takdir. Ini takdir pertama, takdir yang kedua. Kita memilih untuk nikah dengan ini, kejadian-kejadian yang akan terjadi selanjutnya beda dibandingkan dengan kejadian yang ditakdirkan apabila kita nikah dengan yang satu lagi. Nah, jadi itu yang perlu kita memahami takdir dengan cara itu. Yang bisa sekarang menentukan takdir kita masa depan, kelakuan kita masa sekarang. Yang kita bisa yang menentukan takdir kita masa depan, entah itu di dunia maupun di akhirat, sekarang. Kita bisa menentukannya sekarang. Sekarang, antum mempelajari ilmu, menghadiri kajian ini, supaya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya, bisa jadi. Takdir antum setelah menghadiri kajian ini jadi berubah. Apabila kita tidak menghadirinya, bisa jadi takdir yang lain. Bisa jadi takdir yang lain. Karena kita dapat beberapa pemahaman hari ini yang baru, yang merubah kehidupan kita, atau kelakuan kita, atau pilihan kita di masa depan, sehingga kita memilih takdir yang baru. Cukup jelas ya. Itu mungkin perlu kita membahas ceramah satu-satunya tentang takdir. Kita berbicara juga tentang aliran-aliran yang sesat di dalam takdir itu apa, supaya kita mungkin tidak banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas. Mudah-mudahan itu bisa difahami, karena saya berusaha untuk menjelaskannya sesederhana mungkin. Barangkali karena takdir itu rahasia Allah ya, jadi kewajiban kita sebagai manusia ikhtiar saja gitu. Kita diuji di kehidupan ini gitu. Jangan dipikirkan takdir, yang penting kita lakukan yang terbaik. Ahsan. Baik Ustaz, karena waktu juga yang membatasi, barangkali untuk kegiatan hari ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan dapat kita bermanfaat untuk kita dan kita bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi sampai akhir hayat kita ya. Baik Ustaz, mohon berkenan untuk memimpin doa untuk menutup. Barakallahu fiik Ustaz Nurman. Doa juga di antara yang merubah qadar takdir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu berkelahi dengan takdir di langit. Kalau kita berdoa, ya Allah, angkatlah musibah ini dari kita. Ya Allah, jadikanlah saya orang sukses. Ya Allah, saya ingin nikah. Ya Allah, saya ingin menjadi sehat. Takdir ini doa ini akan bisa mengalahkan takdir yang ada di langit. Bisa mengalahkan. Kalau ada takdir untuk menjadi sakit, kita jadi sehat, karena takdir ini dikalahkan atau dikalahkan oleh doa kita. Semakin doa kita ikhlas, semakin doa kita khusyuk, semakin tadabbur, semakin fokus di dalam doa,
semakin kemungkinannya lebih besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengalahkan takdir yang buruk. Bismillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya mujibas sa'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita senantiasa meningkatkan bersama-sama ketakwaan kita kepada Allah. Kita tutup kajian hari Sabtu yang berkah ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Kemudian doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khair Bapak dan Ibu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat beraktivitas. Amin.